tangannya pria untuk Kak Intan yang sudah sangat mengapresiasi para mentor bisnis. Terima kasih mentor udah open kameranya, jadi saya bisa lihat wajahnya ganteng dan cantik semua. Terima kasih ya. Semoga di fase kelima tambah semangat lagi untuk bisa mendidik ini wirausaha sukses Indonesia tentunya. Dan berikutnya teman-teman, selama 1 tahun program ini berlangsung, pasti ada suka dan keunikan dari banyak banget kisah-kisah lucu di dalamnya. Nah, dan ini udah kita rangkum dalam sebuah video. Teman-teman, nonton ya, ini lucu banget. Inilah dia, Skill Youth Phase 4 Journey. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Sebelum pandemi COVID-19, program dilaksanakan secara tatap muka. Pandemi yang mengharuskan kita mematuhi protokol. Pandemi yang mengharuskan kita patuh terhadap protokol. Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. Pandemi yang mengharuskan kita patuh pada pandemi yang Tar dulu, Caki, tenang, oke? Smoke weed every day. Smoke weed every day. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan raga Tuhan terbakar. Begitu besar api. Pada saat saya mengikuti materi berpikir kreatif dan inovatif, di mana pada saat itu saya mengikuti challenge yang diberikan oleh pemateri dengan tantangan yaitu meminum minuman menggunakan centong sayur. Itu benar-benar sangat lucu sekali menurut saya, karena selama hidup saya minum menggunakan sedotan, dan ini minum menggunakan centong sayur. Sangat lucu sekali menurut saya. Akang Gendang, kalau saya bilang muter-muter ya, muter, maju, mundur. Pengalaman menarik bagi saya adalah ketika saya ditunjuk untuk memerankan tokoh HRD dalam sesi drama di kegiatan persiapan job interview. Pertama-tama saya bingung dan canggung juga karena dilihat oleh teman-teman dan kakak-kakak pembimbing. Tapi lama-kelamaan saya berusaha untuk sekeras mungkin untuk bisa. Dan akhirnya teman-teman saya tertawa karena melihat acting saya yang apatiran. Saya yang paling seru saat English class, karena di sana kita belajar bagaimana cara wawancara dengan bahasa Inggris. Tapi tidak hanya teorinya saja, kita juga mempraktikannya bersama teman-teman yang lain. A few moments later. Program dilaksanakan secara offline. Smoke weed every day. Terdapat satu game di materi merencanakan masa depan. Setiap kelompok diharuskan untuk menyusun barang yang ada untuk sampai di titik yang ditentukan, di mana titik tersebut diibaratkan cita-cita kita di masa depan. Kami kebingungan mencari barang apa waktu itu. Ya sudahlah, kita inisiatif sendiri untuk mencopot sepatu kita dan menyusunnya. Itu seru banget, dan sampai waktu itu kita kesusahan banget buat cari sepatu kita yang mana. Oh my god! Wow! Itu takut untuk menceritakan masalahnya kepada orang. Kenapa harus takut?
Sedangkan meluapkan emosi itu penting, menghargai diri sendiri itu penting. Hai, saya Cinta. Di program Skillyouth ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, terutama ketika di materi English class. Karena selain menyenangkan, di materi ini juga menegangkan, yaitu ketika saya dan teman-teman saya diminta untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Ada salah satu teman saya yang mengucapkannya dengan terbata-bata dan salah, sehingga membuat suasana menjadi cair dan penuh tawa. Paling seru menurut saya adalah English class. Karena waktu itu kita baru banget mulai English class, kebetulan pematerinya Mr. Santo, dan kita dipilih satu persatu secara random buat perkenalan ke depan pakai bahasa Inggris. Wah, itu bener-bener deg-degan banget, takut banget, dan kebetulan nama aku dipanggil paling pertama. Ngasih pengalaman banget sih buat aku mau berbicara bahasa Inggris. Tiap hari bangga dada, percuma dengan lebih baik dah hilang daripada sakit hati. Welot ka welot welot kan copet, copet copet, copet copet. Kegiatan English class membuat saya terkesan, terutama ketika pada saat interview menggunakan bahasa Inggris. Karena biasanya menggunakan bahasa Indonesia saja membuat kita grogi, apalagi menggunakan bahasa Inggris. Wow. Ketika saya belum dipanggil, saya merasa gugup. Tapi ketika saya dipanggil, saya merasa biasa. Sombong amat. Biasa dalam artian terbiasa gemetar, seperti tangan dan kaki saya gemetar, tapi hati saya tidak gemetar. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Meisha Tipah. Aku merupakan salah satu peserta pelatihan dari program Skillyouth fase 4 tahun 2019-2020. Kalau ditanya satu kata untuk program Skillyouth, kayaknya nggak bisa diungkapin dengan satu kata deh. Tapi aku mau ngomong satu. For program Skillyouth, keep signing, because the world needs your light. Hal yang paling mengesankan bagi aku yaitu saat pelatihan soft skill training, karena di sana aku bertemu dan bertatap muka langsung dengan para mentor dan trainer, dari mulai Kak Ezra Bonita, Kak Intan, terus Kak Adi, pokoknya seru abis. Yang menariknya lagi, di program soft skill training ini terdapat games yang sangat seru menurut saya. Games-games tersebut membuat kita bisa lebih fokus lagi memperhatikan materi yang disampaikan oleh trainer. Waduh, anak TikTok semua ya, luar biasa, dari trainernya sampai menti-mentinya anak TikTok semua, luar biasa ya. Gak bisa saya jadi anak TikTok ya. Nah, berikut ini kita akan langsung sama-sama mendengarkan ini testimoni, kisah-kisah bagaimana orang-orang ini, pihak-pihak ini telah membantu suksesnya Skillyouth by IBL. Nah, langsung saja yang pertama, ini adalah peserta program Skillyouth fase keempat yang fokus kesiapannya untuk bekerja, asal Purwakarta, untuk menyampaikan testimoninya. Sudah bergabung bersama saya ada Ratna Kemala. Hai Ratna. Halo. Halo Kak. Ratna, kamu kan udah ikutan nih
Skill Youth Phase 4 nih, untuk kesiapan kamu bekerja. Tolong dong diceritain 1 menit testimoninya, betapa kerennya Skill Youth ini. Silakan Ratna. Sebelumnya makasih banget Kak udah diizinkan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo Ratna, kedengeran kok. Kedengaran ya Kak ya? Kedengaran nggak? Iya kedengeran. Saya Ratna Kemala dari SMPN Purwakarta. Banyak banget pembelajaran yang saya dapat dari program ini, program WL. Terutama saya lebih percaya diri, tahu bagaimana cara membuat skripsi yang benar. Juga ada beberapa materi yang sampai sekarang Ratna ingat banget, yaitu cara mengelola emosi. Gimana sih cara kita mengelola emosi yang baik? Ternyata emosi yang disimpan itu jadi emosi negatif ke dalam diri, tapi di sana tuh kita diajarin gimana sih cara mengelola emosi, ngeluarin emosi yang baik buat jadi positif gitu. Terus ada lagi menghargai diri sendiri dan orang lain. Ada kata-kata seperti ini, dimana orang lain mau menghargai diri kita kalau diri kita pun nggak bisa ataupun orang lain. Alhamdulillah sekarang Ratna udah kerja di PT Lautan Asri Jaya. Pokoknya cara ini tuh, program ini tuh keren banget. Ratna makasih banget buat Indonesia sama IBL yang udah ngasih program keren ini. Harapan kedepannya untuk program ini makin sukses juga, semoga kuota di itu ditambah karena emang keren banget gitu menurut Ratna. Kayak gak ada pelajaran yang didapat di kelas yang cuma didapat di program ini. Ratna, thank you ya. Halo Ratna, thank you ya udah kasih testimoni. Semoga kamu bisa bekerja dengan baik dan nanti bisa kasih tahu ke teman-teman junior kamu bahwa sebagai anak muda kita lulus SMK kita harus punya skill ya. Dan Skill Youth itu membantu kita semuanya untuk memenuhi kebutuhan industri. Dan nanti kalau udah sukses jangan lupain kita. Traktir Kak Doni ya. Alright, kalau tadi ada Ratna bersama kami untuk kesiapan fokusnya untuk bekerja. Nah, berikut ini adalah peserta untuk fokus kesiapan berwirausaha atau entrepreneur. Sama seperti tagline-nya Skill Youth di belakang. Ready to work, ready to be an entrepreneur. Now, sudah bergabung bersama saya ada Ridwan Abdillah, peserta program Skill Youth fase keempat. Fokus kesiapannya adalah berwirausaha, asalnya dari Kerawang. Halo Ridwan, dari Kerawang. Ridwan. Hai Ridwan, boleh di open kameranya? Biar saya bisa melihat wajah ganteng dari entrepreneur sukses Indonesia, Ridwan Abdullah. Ridwan dari Karawang. Ridwan jangan lupa ya, di open kameranya, biar kita bisa sama-sama lihat. Ridwan. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune karena masih ada pengumuman kreatif vlog dan juga masih ada games yang banyak hadiahnya. Oke, kalau memang Ridwan sekarang lagi mengalami kendala teknis, kita akan lanjut dulu ya. Nanti Ridwan aku hubungin ya. Oh, udah bisa? Alright, mantap Ridwan. Ridwan, open kamera. Hai Ridwan, selamat pagi menuju siang. Suaranya putus-putus. Oke, Ridwan nanti kita hubungin lagi ya. Masih ada kendala teknis sedikit aja. Ridwan tetap stay tune terus. Oke, berikutnya kita akan dengarkan dulu. Ini adalah testimoni dari trainer. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kiki Indra Putri, trainer soft skill SMK PGRI Telaga Sari Karawang. Ibu Kiki Indra Putri, halo, selamat siang Ibu Kiki. Ini trainer dari SMK PGRI Telaga Sari. Ibu Kiki, halo. Ibu Kiki. Iya.
Ibu Kiki dengar suara saya nggak? Suaranya putus-putus ya Kak ya? Oke, putus-putus Ibu. Ya Ya, udah selamat langsung aja siang, Ibu Kak. testimoninya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kiki Indra Putri, guru dari SMK PGRI Telaga Sari. Ya, saya merasa beruntung sekali telah bergabung menjadi trainer soft skill youth fase 4 ini yang diselenggarakan oleh IBL dan disponsori oleh Citibank. Terima kasih IBL, terima kasih Citibank. Banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan ketika bergabung menjadi trainer di program skill youth ini. Jadi sebelum saya menjadi trainer, saya itu dilatih, dibekali untuk menjadi seorang trainer yang baik. Diberikan modulnya yang menurut saya materi-materinya sangat bermanfaat. Ketika pelatihan bukan saja mendapatkan materi sesuai modul, tetapi juga kita sebagai trainer untuk disampaikan lagi kepada juga manfaat untuk kehidupan sendiri. Ya, jadi sebagai manusia ternyata soft skill itu harus tetap dilatih, diperbaiki. Jadi ketika menjadi trainer, sekaligus saya pun introspeksi. Jadi barulah kita bisa menyampaikan kepada peserta dengan berdasarkan pengalaman yang telah kita dapat. Yang saya rasakan pun penerimaan peserta soft skill ini mereka antusias ya mengikuti pelatihan soft skill, kemudian jadi oh iya Bu ternyata saya mereka pun jadi mereka lebih mengetahui jati diri masing-masing, kemudian lebih bisa percaya diri. Alhamdulillah dari yang mengikuti soft skill sudah terserap di dunia kerja. Ya mungkin itu saja Kak yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak IBL dan sponsori program skill. Terima kasih Ibu Kiki. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah secara virtual untuk Ibu Kiki. Ibu Kiki, sarangeo Ibu. Fightin. Ya, Ibu Kiki makasih ya. Jauh-jauh dari Kerawang, sehat selalu Ibu. Tetap jaga jarak, alright Ibu. Selanjutnya kalau tadi ada Ibu Kiki dari trainer dari SMK PGRI Telaga Sari. Tadi kan dari untuk para mentor dari menti-menti untuk kesiapan bekerja. Sekarang adalah mentor untuk teman-teman atau peserta yang kesiapannya lebih ke entrepreneurship. Langsung saja sudah bergabung bersama kami via Zoom perwakilan mentor bisnis dari Kota Bekasi untuk menyampaikan testimoninya. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ratna Novianti. Ibu Ratna, tepuk tangan dulu dong. Ibu Ratna, selamat siang Ibu Ratna. Apa kabar, baik? Suaranya nggak jelas ya? Ya, mulai aja ya.
Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan ini. Tidak lupa saya ucapkan juga kepada seluruh manajemen dari City Indonesia, manajemen dari Indonesia Business Link, ya, dan juga semua rekan-rekan mentor dan rekan-rekan menti. Selamat siang ya. Jadi kesempatan saat ini saya juga mengucapkan terima kasih terlebih dahulu telah menjadi bagian dari program Skill Youth fase 4 ini. Program yang luar biasa dari Indonesia Business Link yang disupport penuh oleh Citibank. Karena selama saya jadi mentor ya, begitu banyak hal-hal yang sangat bermanfaat yang saya terima juga dari para menti pastinya ya. Jadi kalau tadi saya mendengar dari uraian Pak Adi kalau tidak ada lebih dari 800 manfaat untuk siap kerja, kemudian lebih 200 entrepreneurs yang sudah lebih baik usahanya. Program ini memang luar biasa. Jadi dengan berbagai ilmu, berbagai sharing pengetahuan yang luar biasa, dan itu mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh keluarga besar di program Skill Youth fase 4 ini. Dan khususnya karena saya sebagai mentor, mudah-mudahan juga ini memberikan manfaat yang sangat berarti bagi para entrepreneurs, baik yang pemula maupun yang sudah mulai meningkatkan pengembangan usahanya. Ya, semoga semua ilmu atau sharing yang telah diberikan dari para mentor bisa diaplikasikan oleh para entrepreneur ya, sehingga bisa membantu pengembangan dari usahanya. Dan jangan sungkan untuk terus menjaga silaturahmi dengan kami para mentor untuk kita saling tetap menjaga, memotivasi. Karena memang di situasi kondisi pandemi ini kita tetap membutuhkan saling memberikan motivasi ya. Dan ini kita bersyukur sekali Indonesia Business Link telah memberikan ruang ataupun peluang yang bagus di saat pandemi. Kita tetap bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan silaturahmi yang tetap bisa terjaga. Jadi ilmu tetap kita diterima, kita dapat terima walaupun dalam situasi kondisi yang memang kita tidak bisa bertemu langsung. Jadi secara virtual tetap kita harus mencoba untuk aplikasikan apa yang sudah kita terima selama ini. Saya rasa dari saya mudah-mudahan dari Indonesia Business Link maupun dari City Foundation bisa terus memberikan manfaat bagi banyak anak muda Indonesia. Apalagi ini tempat sudah luas sekali di beberapa daerah ya. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 200 lebih entrepreneurs. Mudah-mudahan kedepannya di fase 5 bisa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ratna buat testimoninya, buat pengabdiannya, buat loyalitasnya. Sekali lagi teman-teman semuanya, para peserta khususnya peserta entrepreneurship, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ratna. Ibu Ratna terima kasih, salam buat warga Bekasi. Semoga Bekasi makin adem ya Bu.
Alright, kita akan langsung saja masuk ke Ridwan yang tadi sempat terputus via Zoom dan sekarang telah terhubung lagi. Ini adalah peserta program Skill Youth 4 untuk fokus kesiapan berwirausaha. Mungkin anak mentornya dari Ibu Ratna juga. Tepuk tangan yang meriah untuk Ridwan Abdillah. Ridwan, halo. Alhamdulillah setelah mengikuti BL yang saya rasakan itu adalah pertama kebetulan sedikit ya kebetulan mentor saya itu merupakan teman saya teman-teman. Sebelum itu saya sering nanya-nanya tuh kapan nih program IBL dibuka lagi katanya. Kalau nggak salah tuh pas Skill Youth PS4 tuh nggak buka di Kerawang gitu kan. Ya udah mutusin buat tahun berikutnya tuh. Karena benar-benar waktu itu tuh kebingungan pengen usaha tapi nggak berani untuk memulai gitu. Nah setelah itu program dan saya coba mendaftar dan alhamdulillah waktu itu berkesempatan untuk join dan mengikuti pelatihan di IBL gitu. Nah dari situ kan awalnya saya bulan Januari itu kan saya kerja di pabrik dan memutuskan untuk habis kontrak waktu itu selesai masa kerja. Nah tapi ini kan tiba-tiba kan COVID datang ya dan juga tabungan cuma sisa berapa ya waktu itu sedikit. Tapi di situ kita diajarin tuh mindset tentang bisnis, gimana mental seorang pengusaha, juga beberapa yang diajar gimana caranya kita mengelola keuangan seperti. Dari situ saya mulai memikirkan bagaimana untuk mencoba memanfaatkan uang yang punya ini dan bisa menghasilkan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan diri. Waktu dulu kan pengennya tuh emang usaha sablon ya, jadi sablon kaos gitu, sweater ya. Saya pilih dengan uang yang dipunya itu untuk membelikan semuanya. Jadi waktu itu ada dua konsekuensinya. Kalau membeli alat berarti harus usaha keras. Gimana caranya bisa costing terus kan, jual kan kaosnya. Tapi yang kedua, kalau misalnya kita tabungannya itu mau buat bertahan hidup, bisa buat bertahan hidup, tapi mungkin kita nggak ada pemasukan tambahan gitu ya. Nah, kita memberanikan diri untuk beli alat-alat untuk sablon. Nah, dari situ membeli alat, kemudian jadi mindset bisnis itu mulai berani gitu. Alhamdulillah tuh saya mulai berani untuk membuka bisnis. Ada bisnis yang bagi saya luar biasa banget itu pernah yang namanya satu hari itu saya bisa closing 1 juta gitu. Jadi dalam penjualan satu hari itu keuntungan 1 juta. Yang sebelumnya saya harus mengumpulkan uang benar-benar susah banget itu ya. Dari situ mulai lagi main seru kalau bisnis di wedding gitu kan. Karena profesi saya itu tuh saya MC wedding gitu kan, jadi master wedding ini langsung buka WO waktu itu. Teman-teman gimana cara memimpin teman-teman buat jarin mereka untuk suatu wedding itu. Nah di sini fungsi leadership itu alhamdulillahnya leadership ini didapatkan yang di IBL itu gitu. Akhirnya bisa bangun memanage beberapa klien-klien dan alhamdulillah sekarang justru gokilnya justru yang waktu itu saya nggak bisa usaha, waktu itu saya nggak berani untuk memulai bisnis dan sekarang alhamdulillah punya bisnis 2 gitu kan. Yang pertama sablon, usaha sablon dan alhamdulillahnya sekarang bisa buka WO juga gitu. Dan tentunya ini semua saya dapatkan ini saya dapatkan dari IBL dan juga mentor itu Kak. Jadi alhamdulillah banget gitu. Jadi bisa survive gitu ya di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi bisa jalan kaos by online, delivery kaos ke teman gitu, orderan selalu lancar walaupun di pandemi
gitu kan. Alhamdulillah banget, dan saya mengucapkan banyak banget terima kasih kepada senior ataupun mentor kita, terutama mentor saya Arif, terima kasih, dan juga mentor-mentor di IBL lainnya, Kak Intan dan Kak Adi dan yang lainnya. Pokoknya terima kasih yang IBL dan juga situ dan maksudnya apa? Harapannya di Skill Youth Fest nanti itu bisa meluas lagi informasinya, bahkan mungkin bisa ke Karang, bisa ke bagian Cikarang yang pinggirannya, karena mereka benar-benar membutuhkan yang namanya skill. Ya sedikit saya cuma memberikan apa yang saya pelajari di IBL ke teman-teman yang di kampung saya, dan sekarang mereka udah bikin kayak village gitu. Jadi gimana cara membuat usaha dari situ. Suatu saat bisa mengundang teman-teman dari IBL, apa boleh buat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan, thank you Ridwan. Saya juga dapat informasi dari panitia, ternyata Ridwan juga entrepreneurnya adalah di bidang jasa MC. Once again, terima kasih Ridwan. Semoga sukses selalu dan tetap konsisten di bisnis ini, di industri jasa. Meskipun di masa pandemi, Ridwan harus tetap keep learning, keep going, keep pushing. Nanti 2021 kita genjot lagi, saya ketemu Ridwan di panggung-panggung besar. Once again Ridwan, sukses selalu. Tepuk tangan yang meriah untuk Ridwan dari Karawang. Mantap. Thank you Ridwan. Inilah dia. Kalau tadi kita sudah mendengarkan testimoni, tibalah kita di saat yang ditunggu-tunggu. Ini semuanya nggak ada yang live Zoom karena mau nunggu siapa sih Kak yang menang juara Creative Vlog yang hadiahnya ini gede banget, persembahan dari IBL dan juga City Foundation. Langsung saja saya akan umumkan untuk pemenang kompetisi vlog #cerita perubahan. Tapi sebelumnya izinkan saya teman-teman, Bapak Ibu semuanya guys, untuk bisa mengumumkan, menginformasikan bahwa kompetisi ini bukanlah tujuan utama dari Skill Youth Phase 4. Sekali lagi ini cuman adalah ajang di mana kita sama-sama bisa bercerita kepada orang. Biar kenapa? Biar dampak dari Skill Youth ini tersebar ke banyak orang. Meskipun cuman 1.000 yang ikut, tapi pengennya ada 10.000, 100.000 yang tahu bahwa oh ada loh program yang bagus. Biar nanti company-company lain bisa ikut serta dalam gerakan yang masif ini. Biar semua pemuda di Indonesia ini jempolan semuanya. Dan kompetisi ini ditujukan sebagai wadah teman-teman untuk bisa menceritakan perubahannya. Yes, dari sebelum ikut program Skill Youth dan sesudah, dan apa aja yang telah mereka dapat. Biar jadi semangat buat semuanya. Dan perlu saya kasih tahu kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya bahwa ada beberapa nominasi dan juga kategori. Ada juga kategori individu dan juga kategori kelompok. Nah, langsung saja. Udah siap ya semua ya? Resian yang udah siap? Alright, inilah dia nominasi kompetisi vlog cerita perubahan kategori individual. Dan nominasinya adalah Agung Williansyah SMKN 1 Purwakarta, Aisyah SMKN 2 Cikarang Barat, Alma Febriana, entrepreneur Purwakarta, Arif Hidayat, entrepreneur Purwakarta, Atep Rohman, entrepreneur Karawang, Farhan, entrepreneur Karawang, Genta Ari Pratama, SMK Mitra Industri MM 2100. Ilham Maulana, entrepreneur Karawang. Ilham Wahyu, entrepreneur Karawang. Mustika Primadani, SMK Mitra Industri MM 2100. Nabila Aulia
Sunanti, entrepreneur Karawang. Nurul Bahria, entrepreneur Karawang. Ridwan Abdillah, entrepreneur Karawang. Teguh Syaifullah, entrepreneur Purwakarta. TB Tri Arja Alam, entrepreneur Muara Gembo. Itulah dia nominasi untuk video kompetisi cerita perubahan kategori individual. Now, this is the time. Saya akan umumkan untuk kategori individu. Deg-degan? Oke, langsung saja. Pemenang kategori individu Creative Vlog Cerita Perubahan. Juara 3 dengan hadiah uang tunai masing-masing 2 juta rupiah. Juara 2, 2 peserta dengan hadiah uang tunai masing-masing 2,5 juta rupiah. Dan juara 1 dengan hadiah uang tunai senilai 3 juta rupiah. Dan juga ada pemenang harapan dengan masing-masing hadiah uang tunai 1,5 juta rupiah. Dan the winner goes to, ini dia. Juara harapan dengan hadiah uang tunai senilai 1,5 juta rupiah. Harapan 3, selamat untuk Ilham Wahyu. Juara harapan kedua, Atep Rohmat dengan judul Bangkit atau Tenggelam. Dan Farhan, aku, kamu, kita semua bisa sukses. Selanjutnya juara harapan pertama, Arif Hidayat dengan judul Semangat Sunda Kelapa Melawan Pandemi. Tepuk tangan dulu dong. Congratulations untuk semua pemenang juara harapan, masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah persembahan dari IBL dan juga City Foundation. Kita akan langsung masuk ke juara ketiga. Ada 3 peserta. Namaku Aisyah Khairunisa Widaputri. Umurku sekarang 18 tahun. Aku merupakan peserta kesiapan bekerja Skilled Youth 4 dari SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Saat naik ke kelas 12, aku merasa khawatir akan masa depanku. Apalagi setelah memutuskan untuk langsung bekerja sesudah lulus, aku takut jika nanti aku akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Namaku Nurul Bahriah. Aku seorang karyawan swasta di salah satu rumah sakit di kota Karawang. Setiap hari aku selalu berhadapan dengan kertas-kertas dan juga monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Tri Arja Lambang-Estu. Saya dikenal dengan panggilan TB. Usia saya sekarang 20 tahun. Saya tinggal di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Ayah saya meninggal pada usia saya 3 tahun dan ibu saya meninggal pada saya kelas 2 SMP. Sejak itu saya tinggal dengan 2 orang kakak laki-laki saya. Untuk uang jajan sambil sekolah saya berjualan makanan di sekolah. Hingga akhirnya saya bisa lulus SMA. Juara ketiga, selamat kepada Nurul Bahriah, Aisyah Khairun Nisa Wida Putri, dan TB Tri Alam Jaya. Selamat juara ketiga, masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah. Congratulations. Juara kedua jatuh kepada, ada 2 peserta teman-teman, masing-masing mendapatkan uang tunai senilai 2,5 juta rupiah.
Namaku Alma. Usahaku adalah Brio Donuts atau donat huruf yang berlokasi di Purwakarta. Aku adalah salah satu peserta Skill Youth yang siap untuk berwirausaha. Dan aku adalah seorang mahasiswa yang bercita-cita ingin bersantai-santai di masa depan. Maka dari itu, mulai hari ini aku siap untuk menerobos pintu kesuksesan. Selamat kepada Mustika Primadani, Change and Target, dan juga Alma Febriana Big Syukron. Selamat juara kedua. 2,5 juta rupiah masing-masing ke kamu, persembahan dari IBL dan juga City Foundation. Last but not least, dan yang akan mendapatkan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Juara pertama goes to Halo semuanya, perkenalkan aku Nabila Aulia Gunanti. Aku merupakan salah seorang penerima manfaat program Skill Youth. Di video ini aku akan berbagi cerita perubahanku setelah mengikuti seluruh rangkaian program Skill Youth. Awalnya aku tahu program Skill Youth dari pengurus desa di tempat tinggalku. Pada saat itu aku tertarik ikut karena ingin mengembangkan usaha jamu milik ibuku. Namun di tengah pelatihan berlangsung, aku pun tertarik juga untuk mendirikan usaha sendiri, yaitu custom notebook. Latihan ini berjalan cukup lama, dari Februari 2020 sampai September 2020. Tentunya jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat. Bukan cuma ilmu yang kita dapat, tetapi kita juga bisa mendapatkan hadiah bila kita serius menjalaninya. Nabila Aulia Gunanti mengambil langkah di masa pandemi 3 juta rupiah. Selamat. Wow, sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang. Terima kasih banyak, ini luar biasa. Sekali lagi selamat untuk pemenang. Sekali lagi selamat ya mendapatkan hadiah 3 juta rupiah persembahan dari IBL dan juga City Foundation. Berikutnya kita masuk ke Creative Vlog, cerita perubahan kategori kelompok. Dan nominasinya adalah nominasi cerita perubahan Skill Youth kategori kelompok. Kelompok Continue Production SMK Al-Muhtadin. Kelompok NC Channel SMKN 2 Kota Bekasi. Kelompok Hafuji SMKN 1 Purwakarta. Waduh, seru banget tuh. Kelompok Kebaya Muara Gembong. Mantap. Starlight Karawang. Wow, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk nominasi kelompok cerita perubahan Creative Vlog dari Skill Youth Phase 4. Langsung saja saya akan umumkan, tapi sebelum itu, Kak, hadiahnya apa sih, Eits? Ini IBL nggak main-main sama City Foundation ya hadiahnya ya. Oke, untuk juara harapan, hadiah uang tunai masing-masing 2 juta rupiah. Oh, suara saya nggak kedengeran. Oke. Nah, cek, halo. Mantap. Juara harapan, hadiahnya masing-masing 2 juta rupiah. Untuk juara ketiga, hadiahnya adalah 3 juta rupiah. Juara kedua, hadiah uang tunai senilai 3,5 juta rupiah. Dan juara pertama hadiahnya adalah 4 juta rupiah. Oke, langsung saja teman-teman. Sudah siap? Deg-degan? Dan inilah dia pemenang cerita perubahan Creative Vlog kategori kelompok.
persembahan dari Skill Youth, Phase 4, IBL, dan juga City Foundation. Ini dia. Juara harapan. Selamat kepada harapan 2 juta rupiah. Continue Production Hidden Talent. Dengan anggota kelompok Adam Faisal, Erwin, Irwan Setiawan, dan Rafdi Alhanzari. Selamat. Langsung saja juara harapan 1. Selamat untuk kelompok Hafuci dengan judul Menjadi Lebih Baik Itu Menyenangkan. Anggota kelompok Hamzah Maulana dan Cinta Sri Alia. Selamat masing-masing 2 juta rupiah. Selanjutnya juara ketiga 3 juta rupiah. Selamat kepada Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Effendi. Perkenalkan nama saya Nur Halimatus Hadiah. Kami dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kami peserta dari program Skill Youth PS4. Saya melihat dari keseruan-keseruan kakak kelas saya sebelumnya selama mereka mengikuti program IBL, dan dari situ saya penasaran gimana sih IBL itu. Awalnya saya ikut IBL cuma coba-coba aja karena saya emang suka ikut kegiatan, dan juga beberapa kali saya ikut IBL ternyata seru banget. NC Channel mulai dari sekarang. Anggota kelompok Cindy Effendi dan juga Nur Halimah Tusadiah. Langsung saja juara kedua. Selamat kepada kelompok hadiah 3,5 juta rupiah. Kelompok Kebaya Perubahan dari Bukan Siapa-Siapa. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia. Saya saat ini sebagai ketua dari kelompok Kebaya. Kelompok Kebaya itu sendiri sebenarnya hanya sekelompok ibu-ibu yang sering ngumpul nongkrong di warung tanpa ada penghasilan. Dan kemudian dari tahun 2017 saya mencoba membentuk dan memberdayakan ibu-ibu yang awalnya nongkrong untuk bisa menambah penghasilan. Selamat untuk kelompok Kebaya 3,5 juta rupiah. Kini saat yang dinanti-nantikan. Who is our winner untuk kategori kelompok Creative Vlog Cerita Perubahan. Dan juara satunya. Selamat untuk ini dia videonya. Halo, nama saya Sakti Oktaviani. Halo, nama saya Rahayu Fauzia. Halo, nama saya Reza Dina Cavita. Perubahan yang aku rasain setelah mengikuti program Skill Youth ini, dari pribadi aku yang tadinya itu kaku, tertutup, dan kurang percaya diri. Tapi itu kemarin sebelum aku mengikuti program Skill Youth 4. Tapi setelah aku mengikuti program Skill Youth 4 ini, aku jadi tergerak, jadi percaya diri, dan menjadi tergerak untuk mengikuti usaha dan bisnis baru. Dari program Skill Youth 4 ini banyak banget ilmu yang aku dapetin, dari teori-teorinya, prakteknya, serta pengalaman-pengalaman lainnya. Dari program Skill Youth 4 ini aku jadi tahu tentang fotografi produk yang baik, fotografi produk yang menarik, dan digital marketing tentang bagaimana mempromosikan suatu produk di sosial media. Awalnya sih sulit. Selamat untuk Starlight dengan judul Let's Do It. Anggota kelompok Rahayu Fauzia, Reza Dina, dan Sakti Oktaviani. Hadiah 4 juta rupiah persembahan dari IBL dan juga City Foundation. Selamat. Selamat sekali lagi untuk Starlight. Sekali lagi saya umumkan pemenangnya adalah selamat, congratulations. Untuk ini harapan 1 Hafuci, harapan 2 Continue Production, juara ketiga NC Channel, juara kedua Kebaya, dan juara pertama Starlight. Dan semua hadiah dipersembahkan dari IBL dan juga City Foundation. Sekali lagi selamat untuk seluruh pemenang. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang meriah dong. Wow, dan saat ini Kak Intan sudah mengirimkan link di kolom chat. Mohon untuk semua teman-teman untuk mengisi daftar hadir. Karena ada sesuatu yang menarik buat teman-teman yang isi daftar hadir. Dan aku juga mau ngikutin bahwa semua finalis juga akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai 1 juta rupiah. Baik banget Indonesia Business dan juga
City Foundation. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Wow, udah gak kerasa sudah harus pamit. Sekali lagi terima kasih, kita sudah ada di penghujung dari closing ceremony dari Skill Youth Phase 4 persembahan dari Indonesia Business Link dan juga City Foundation. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Puni, Bapak Yayan, semua mentor dan juga trainer, ada Kak Adi juga, Kak Intan, terima kasih banyak. Dan terkhusus semua peserta dari Skill Youth Phase 4. Nah, mau tahu siapa aja yang kerja di balik sini? Ayo gabung-gabung guys. Nah, alright, segini aja timnya karena pandemi cuma 5 orang. Semoga tahun depan di phase kelima kita bisa bertemu langsung dengan rame-rame. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, selamat siang. Sampai jumpa di Skill Youth Phase 5 tahun 2021. Sampai jumpa. Assalamualaikum, dadah. Yeay, dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Cindy Effendi. I live in Bandar Gebang, Bekasi. I am 18 years old and I graduate from Vocational High School 2 in Bekasi and my major is accounting. Nama saya Sultan Muhammad Isro. Lulusan saya SMK Catur Global. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Afrizal. Saya asal sekolah dari SMK Al-Muhtadin. Dan saya 3 bersaudara, saya memiliki adik 2. Kegiatannya ini mulai dari ada soft skill, terus juga ada English class, bahkan ada tentang digital marketing, itu diajarin di sini. Di soft skill itu ada 21 materi ya Pak, salah satunya yang paling melekat di saya itu manajemen waktu, terus komunikasi yang baik, terus juga ada cara membagi waktu yang baik itu kayak gimana sih? Program ini mampu mengubah atau mengasah kemampuan yang ada pada diri saya sendiri, terutama pada kepercayaan diri saya. Saya malu berpendapat, terus malu bertanya, nggak percaya diri maju ke depan atau berpendapat. Saya ikut Skill Youth itu karena program Skill Youth itu menarik dan itu juga merubah sikap dan sifat saya. Target saya mengikuti Skill Youth itu agar bisa lebih baik lagi di organisasi di luar sekolah maupun dalam sekolah, agar saya bisa lebih adil dalam leadership dan saya lebih mengetahui wawasan-wawasan yang luas. Nah, English class ini mungkin agak beda dari English class biasanya yang di kelas-kelas kayak gitu. Kalau di kelas kita lebih kayak ke rumus-rumus, lebih kayak ke teori. Tapi di IBL ini, di English class ini, kita diajarin gimana caranya speaking, lebih mau belajar prakteknya ke depan tuh kayak gimana sih. Kalau hanya belajar teori saja, kita nggak tahu cara praktekinnya gimana gitu loh. Tapi kalau kita praktek sendiri langsung, kita tahu salah kita di mana, kita tahu gimana rasanya ngomong kayak gitu. Untuk manfaatnya sendiri yang saya rasain ini di bagian English class ini, kepake banget waktu saya interview kerja. Kebetulan di situ saya disuruh buat pakai bahasa Inggris untuk interviewnya, dan alhamdulillah yang IBL ajarkan, yang Skill Youth ajarkan itu saya terapkan di interview kerja ini. Seandainya saya nggak ikut program Skill Youth, apalagi di English class ini, saya mungkin agak menutup diri untuk bahasa Inggris ya. Untuk ngomong bahasa Inggris saya agak menutup diri. Ada poin yang berbeda dari saya dengan pelamar yang lain. Dari kegiatan juga mendorong saya untuk lebih berpendapat di depan umum atau lebih percaya diri untuk berpendapat di depan umum. Karena dalam kegiatan tersebut saya ditunjuk sebagai ketua grup atau ketua tim dalam kelompok. Jadi saya lebih percaya diri maju ke depan untuk berpendapat dan mengatur kelompok seperti ini, seperti itu. Di materi kepemimpinan itu sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Harus mempunyai jiwa leadership atau kepemimpinan. Dari Skill Youth itu ngajarin kalau kita nggak boleh egois. Kita harus percaya sama orang lain, walaupun ada masukan dari orang lain kita harus terima. Wah, rugi banget nih gak ikut program ini, karena program ini benar-benar bagus banget. Selain kita dapat ilmu, kita juga dapat fasilitas yang emang luar biasa banget dari IBL ini. Dan menurut saya jarang saya temukan program seperti ini yang emang menguntungkan kita, juga menguntungkan dapat fasilitasnya gitu.
wow, fasilitasnya banyak banget Pak, dari mulai dapat makan, terus juga sekarang ini kan lewat Zoom meeting, itu kita juga dapat pengganti uang pulsa. Jadi nggak ada ruginya, kita dapat ilmu, kita juga dapat fasilitasnya kayak gitu. Ketika saya dapat info dari guru saya mengirim surat lamaran dan alhamdulillahnya saya terima dan sampai sekarang ini. Iya, alhamdulillah saya diterima di PT Bangun Jaya Plastik untuk bagian staf marketing. Saya bisa sedikit ngebantu orang tua, ngebantu ekonomi keluarga, juga bisa jajan-jajanin lah adik-adik saya gitu. Alhamdulillah setelah saya mengikuti program Skill Youth, mengasah kemampuan diri saya dalam berpendapat atau berkomunikasi di depan orang, mengajarkan saya tentang percaya diri atau tidak grogi saat di depan RD. Sekarang saya bekerja di PT Tirta Alam Segar. Setelah saya mendapatkan pekerjaan ini, saya bisa membantu orang tua saya, dan kebetulan saya masih memiliki seorang adik yang masih sekolah di bangku SMA. Saya juga bisa membantu adik saya dan kebutuhan sehari-hari untuk di rumah. Terima kasih untuk Citibank, IBL, dan program Skill Youth karena sudah memberikan apresiasinya kepada kita semua. Ya, yang tadinya saya pemalu, ragu-ragu untuk melakukan suatu hal, dan sampai sekarang saya sebagai seorang yang percaya diri dan saya berani untuk melakukan suatu tindakan. Terima kasih. Saya ingin berterima kasih dengan Citibank, Skill Youth, dan Indonesia Business Link yang telah mengubah pola hidup saya, kemampuan diri saya, dari yang namanya saya yang pemalu hingga percaya diri, berpendapat di depan orang. Terima kasih banyak kepada Citibank Indonesia dan Indonesia Business Link, khususnya program Skill Youth ini yang telah mensupport kegiatan ini. Benar-benar kegiatan yang keren banget menurut saya. Dari sini saya bisa berkembang lebih baik lagi. Pokoknya terus berlanjut program ini ke depannya.